Salam, Bapak Ibu, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan Yesus. Bersyukur untuk kasih Tuhan yang selalu kita rasakan. Kita terus diberi kesehatan, kekuatan, perlindungan sampai hari ini. Saya akan kembali memberikan renungan singkat untuk kita sekalian yang saya ambil dalam kitab Efesus pasal 6 ayat 10. Saya akan baca untuk kita. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Bapak Ibu, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, tidak bisa dipungkiri bahwa keadaan dunia, secara khusus keadaan negara kita, Indonesia, hari-hari ini semakin tidak baik. Kondisi kesehatan semakin terancam, kondisi ekonomi bukan hanya di Indonesia tapi di seluruh dunia semakin susah, kondisi keamanan semakin berkurang karena banyak sekarang hal-hal yang jahat terjadi, tingkat kriminal, tingkat kejahatan semakin meningkat. Tentu kita sebagai manusia yang normal diperhadapkan dengan tantangan situasi kondisi yang semakin pelik. Kita tidak bisa mengandalkan kekuatan kita. Kita tidak bisa mengandalkan kepintaran, ego, kehendak kita. Kita harus mengandalkan Tuhan seperti yang Paulus katakan. Hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kalau kita melihat sebuah pohon, tentu pohon itu tidak kuat kalau dia memiliki akar yang tidak dalam. Ketika pohon harus menghadapi terpaan badai angin, dia memiliki akar yang sampai ke dalam, yang kokoh, yang kuat, sehingga ketika badai angin menerpa, dia tidak roboh karena memiliki dasar yang kuat. Makanya Paulus juga mengatakan di Efesus, hendaklah kamu dibangun di dalam Dia, berakar di dalam Dia, sehingga iman kita tetap teguh di dalam situasi kondisi apapun. Makanya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saudara-saudaraku sekalian, iblis senantiasa mengincar, iblis senantiasa menggoda, bahkan menyerang iman anak-anak Tuhan, apalagi di zaman kondisi yang sekarang ini serba susah. Paulus memberikan beberapa perlengkapan senjata rohani. Salah satunya yang akan saya bahas adalah perisai iman. Bapak Ibu, perisai itu adalah sesuatu senjata yang sangat penting ketika zaman Romawi, zaman Paulus. Jadi perisai itu dibuat dari kayu yang baik, dilapisi dari baja dan logam. Tingginya bisa 1,3 meter dan lebarnya bisa 1 meter. Jadi perisai ini dipakai setiap prajurit untuk melindungi diri dari panah, dari senjata apapun, terutama melindungi muka. Jadi perisai ini juga dipakai untuk menghantam, untuk bertahan dari musuh. Jadi Paulus menggambarkan bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan harus memiliki perisai iman, sehingga ketika iblis menggoda, ketika iblis menyerang, kita memiliki senjata yang hidup, tentu melalui iman kita kepada Tuhan. Mari kita kuatkan iman kita, ketaatan kita, kesungguhan kita, kesetiaan kita kepada Tuhan, sehingga kita bisa melalui pergumulan-pergumulan kita yang kita alami. Dengan beriman, kita bisa mengadakan yang tidak ada menjadi ada. Dengan beriman, yang tadinya seolah-olah tidak ada jalan, tapi Tuhan siapkan jalan. Iman kita yang akan terus menguatkan kita, menghibur kita, bahkan yang akan terus
memberkati kita. Karena beriman berarti kita harus menghidupi, bahkan mengeluarkan buah-buah iman di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita tetap taat, setia, teguh mempercayai Tuhan, satu-satunya Allah yang memberkati, memelihara, bahkan melindungi seluruh kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.